Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Maslahatun-Nisa, kelas 1C. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Hartati selaku dosen mata kuliah komunikasi efektif untuk memberikan waktunya sebentar melihat dan mendengarkan video saya. Saya di sini akan menganalisis mengenai mengapa jumlah kasus positif COVID-19 sangat tinggi di Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang juga akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil. Ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, dan bernyanyi, partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan, hingga aerosol yang lebih kecil dapat tertular pada saat kita menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Dapat juga tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Awal mula kasus tersebut muncul di Wuhan. Peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi hingga kasus COVID-19 terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, yaitu ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Di Indonesia saat ini memiliki jumlah kasus positif COVID-19 yang tinggi. Tercatat pada laman covid19.go.id yang merupakan gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Pada update data terbaru, tanggal 13 Desember 2022, masyarakat Indonesia yang pernah terkena COVID-19 ada 6.702.132 orang, sedangkan masyarakat yang meninggal akibat terpapar COVID-19 terdapat 160.287 orang. Penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia ada diakibatkan oleh kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19 dan menganggap enteng COVID-19 karena berpikir virus tersebut tidak ada ataupun berpikir ada namun tidak dapat mengakibatkan kematian. Virus COVID-19 yang muncul secara mendadak mengakibatkan seluruh tenaga kesehatan harus mempelajari dari awal bagaimana cara menangani dengan tepat bencana dunia tersebut. Dan pada saat ini juga masih kurang protokol kesehatan secara menyeluruh yang seharusnya sangat dikedepankan oleh masyarakat dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Banyak juga masyarakat yang melanggar aturan untuk berada di rumah karena menurut mereka selagi tidak bersentuhan atau bertemu seseorang yang terkena COVID, maka hal tersebut tidak akan membuat dia positif COVID-19. Vaksinasi di Indonesia belum banyak dilakukan secara masif, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Banyak masyarakat yang belum terbiasa hidup dalam rumah setiap hari tanpa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Belum adanya obat ataupun vaksin yang dapat 100% membunuh virus tersebut. Setelah saya menganalisis penyebab banyak kasus COVID-19, di sini juga saya memberikan solusi yang menurut saya sangat dianjurkan dalam penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia. 1. Dengan memberikan penanganan yang tepat terhadap COVID-19 hingga memberikan ketegasan bahwa COVID tersebut sangat berdampak besar terhadap kesehatan kita dan pemerintah harus memberi sanksi bila ada yang melanggar peraturan yang bertujuan mengurangi kasus terkena COVID-19 di Indonesia ini. 2. Membubarkan kerumunan masyarakat yang dapat berpotensi menjadi tempat penyebaran virus.
3. Pemerintah dan tenaga kesehatan media memberikan fasilitas yang terbaik dalam menanggulangi COVID-19 secara benar sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Keempat, mempercepat pemberian vaksinasi untuk seluruh masyarakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, mengisolasi masyarakat yang terkena COVID-19. Sekian dari analisis saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.